Cek sound, oke. Menjua-jua. Berikut ini kita akan menyaksikan video program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Karo. Take relax and enjoy this video. Check result. Di bawah langit biru tanah Karo yang indah, sebuah era baru telah lahir. Bupati Karo, Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Antonius Ginting, SPOG MKes, dan Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, telah menyalakan obor harapan. Memimpin dengan jiwa prajurit dan hati seorang pelayan. Bersama masyarakat Kabupaten Karo, dengan penuh semangat dan harapan, mewujudkan cita menciptakan Kabupaten Karo yang unggul dan sejahtera. Dalam menuju 100 hari pertama, Bupati Karo telah mengambil langkah strategis membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan tata kelola optimal, merubah mindset birokrasi, menyatukan persepsi, dan meyakinkan masyarakat dengan prinsip memimpin dengan memberi contoh. Langkah ini telah menunjukkan hasil yang luar biasa dan langsung membawa perubahan positif, khususnya di tataran birokrasi dan pelayanan publik. Capaian 100 hari akan memantapkan perencanaan, menguatkan kolaborasi, mematangkan target, dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam pencapaian 100 hari, hambatan, kendala, dan tantangan memperkaya dokumen perencanaan yang dilakukan tahap demi tahap secara simultan, khususnya dalam rangkaian penyusunan RPJMD Kabupaten Karo tahun 2025 hingga 2029 agar lebih terarah, terukur, dan rasional. Capaian yang telah didapatkan dalam 100 hari pertama diantaranya adalah: yang pertama, unsur tata kelola. Tata kelola optimal, yaitu dengan memaksimalkan pelayanan dengan keterbatasan sumber. Bupati Karo Antonius Ginting merevolusi birokrasi Karo. Disiplin birokrasi, penajaman tugas pokok dan fungsi, dan kolaborasi menjadi kunci. Sistem pelayanan publik berbasis digital diperkuat. Pemberantasan calo menjadi prioritas, dan perizinan usaha diberi karpet merah dengan mempermudah akses. Transparansi dan efisiensi menjadi mantra. Ketegasan terhadap pelanggaran sehingga dalam 100 hari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sudah terlihat. Dalam 100 hari kerja telah dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu peningkatan layanan administrasi kependudukan dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai, mempertajam SOP, dan menghapuskan percaloan, memperkuat layanan online dan membuka diri melalui ruang pengaduan untuk dapat terus berbenah. Perkenalkan, nama saya Junianta Busendiring. Saya berasal dari Lau Pakam. Tadi kami ke sini mengurus akte lahir, kartu keluarga, dan kami sangat terbantu dengan pengurusan ini sampai langsung juga selesai. Sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan, Bupati Karo berhasil membawa Kabupaten Karo menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 yang pelaporannya dilaksanakan pada tahun 2025. Melakukan tata kelola optimal penataan ataupun penertiban di seluruh pusat pasar, khususnya di pusat pasar Kabanjahe dan Beras Tagi, sehingga kondisi pasar sudah semakin rapi dan tertata. Pedagang liar sudah semakin tertib dan tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan, perparkiran, dan arus lalu lintas di seputaran pusat pasar juga semakin lancar dan tertata. Kebersihan pusat pasar dan sekitarnya sudah semakin optimal. Pengurangan banjir di jalan akibat pencucian wortel, sampah,
Untuk menjamin hak-hak masyarakat, maka dalam 100 hari kerja, Bupati Karo telah berhasil melakukan percepatan penyelesaian sertifikat lahan pengungsi tahap 1 untuk Desa Bekerah, Desa Simacem, dan Desa Sukameriah. Yang kedua, unsur pendidikan. Pendidikan adalah kunci masa depan. Pendidikan adalah pondasi peradaban, dan pendidikan adalah pemutus mata rantai kebodohan dan kemiskinan. Sebagai pemutus mata rantai kemiskinan serta untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, Bupati dan Wakil Bupati Karo berinisiatif untuk menjadikan Karo sebagai pusat pendidikan unggul. Dalam 100 hari kerja, telah dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu pengusulan pendirian sekolah rakyat agar berdiri di Kabupaten Karo, tepatnya di Desa Kutapengki, Kecamatan Mardingding. Keberhasilan penyusunan persiapan ini akan meyakinkan pemerintah pusat untuk merealisasikan dan menjadikan Kabupaten Karo menjadi salah satu fokus prioritas pembangunan sekolah rakyat. Jangka panjangnya adalah tidak ada lagi kegagalan pendidikan karena masalah ekonomi. Yang ketiga, unsur kesehatan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai, namun sakit adalah takdir yang tak dapat dihindari. Setiap masyarakat Kabupaten Karo berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam menuju 100 hari kerja telah terlihat peningkatan disiplin tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Kabanjahe, dan peningkatan pelayanan kesehatan sampai dengan puskesmas telah menunjukkan hasil. Melalui perbaikan sistem penanganan pasien, perbaikan sarana dan prasarana, ruang inap pelayanan dokter spesialis yang terjadwal tepat waktu, serta perbaikan mutu layanan tenaga medis dengan layanan ramah telah dirasakan masyarakat. Saya nama Ibu Normi, nama di Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Kalau saya lihat dalam 100 hari pemerintahan Bupati baru, ada banyak perubahan. Dulu juga saya pernah di sini, beda. Tapi sekarang saya lihat bersih rumah sakit ini. Saya juga disambut kemarin itu di IGD, sangat baik penyambutannya. Pelayanannya, petugasnya juga ahli. Kalau dulu saya ngambil darah 2-3 kali nih cucu baru bisa dapat, ini sekali aja langsung dapat. Itu dengan infusnya ini, saya salut juga lah. Perawat yang perawat saya di pavilion ini juga ramah. Tadi malam berapa kali saya dikunjungi, ada keluhan, saya senang sekali. Yang keempat, unsur kebudayaan. Budaya adalah jiwa leluhur yang tak pernah padam. Peningkatan pelestarian budaya sudah terlihat sejak hari jadi Kabupaten Karo dengan penampilan kesenian Karo dan masakan tradisional Karo. Ini merupakan aset yang tak ternilai sehingga harus tetap dilestarikan. Dalam 100 hari telah dilakukan beragam festival kebudayaan. Sebagai daerah yang terbuka dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah dilaksanakan Festival Budaya Karo dari tanggal 23 sampai dengan 24 Mei dengan menampilkan semua budaya ataupun etnis yang ada di Kabupaten Karo. Budaya bukan hanya tarian ataupun makanan, tetapi aksara juga merupakan warisan yang harus dilestarikan. Bupati Karo telah menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk memulai menuliskan aksara Karo pada gedung pemerintah, termasuk ke depannya akan diterapkan pada tulisan jalan dan tempat strategis lainnya. Yang kelima, unsur pariwisata. Tanah Karo adalah permata pariwisata bukan hanya di Sumatera Utara atau nasional. Mimpi kita adalah Tanah Karo menjadi wisata andalan yang mendunia dengan hashtag The Paradise of Karo Highland. Dalam menuju 100 hari kerja, Bupati Karo Antonius Ginting telah menyulap salah satu destinasi wisata Kabupaten Karo, yaitu Bukit Gundaling, dari yang sebelumnya biasa saja menjadi luar biasa dengan strategi tata kelola optimal tanpa harus menunggu birokrasi anggaran. Bukit yang hijau telah diubah semakin berwarna, asri dan bersih. Keberhasilan ini akan diteruskan
dan menjadi modal awal meyakinkan masyarakat dan pelaku wisata bahwa dengan bergotong royong bersama, kita dapat mengubah apa saja menjadi lebih baik. Wisata membutuhkan kenyamanan, sehingga kebersihan menjadi modal utama. Dalam menuju 100 hari kerja, dengan program gotong royong, ASN bersama masyarakat telah mengubah wajah Kabupaten Karo. Kabupaten Karo telah menjadi lebih bersih dan bersinar. Masih tentang pariwisata. Wisata adalah modal dan salah satu aset pendapatan asli Kabupaten Karo. Kunjungan wisata akan meningkatkan pendapatan pajak hotel dan restoran. Yang keenam, unsur pertanian. Nenek moyang masyarakat Karo bukanlah seorang pelaut, tetapi petani. Dan sampai saat ini mayoritas penduduk Kabupaten Karo tergantung dari hasil pertanian. Mencermati potensi yang ada di Kabupaten Karo, Bupati Karo Antonius Ginting telah melihat peluang Kabupaten Karo sebagai salah satu lumbung pangan untuk menopang ketahanan pangan nasional, dan menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi sektor pertanian sebagai sektor unggulan pembangunan Kabupaten Karo. Beberapa langkah strategis telah dilakukan guna mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjamin ketahanan pangan daerah. Fokus utama diarahkan pada penanganan irigasi, subsidi pupuk, dan ketersediaan benih berkualitas. Dalam menuju 100 hari kerja, Bupati Karo telah berhasil melakukan start penanganan daerah irigasi Payalahla yang selama ini selalu dilanda banjir. Keberhasilan ini berkat koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara. Salah satu hasil koordinasi yaitu Kabupaten Karo memperoleh alokasi anggaran untuk menangani bencana banjir di kawasan daerah irigasi Payalahla. Kedepannya, kawasan ini akan menjadi salah satu sentra pertanian Kabupaten Karo yang dapat dipadukan dengan wisata alam dan konsep pertanian terintegrasi. Untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, maka Bupati dan Wakil Bupati Karo memimpin langsung rapat evaluasi dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang dilaksanakan secara lintas sektor dan mengawal pelaksanaan dengan mengaktifkan kembali Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau KP3 di Kabupaten Karo dan memberi penegasan agar berjalan sesuai azas 6T, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Untuk menurunkan biaya produksi di tingkat petani, peningkatan produktivitas dan mendukung program swasembada pangan, Bupati dan Wakil Bupati Karo telah menyalurkan benih jagung secara bertahap ke berbagai kecamatan. Benih padi unggul kepada kelompok tani yang telah terverifikasi. Kegiatan ini merupakan hasil kerja keras Bupati dan Wakil Bupati Karo dalam mencari alokasi bantuan di tengah adanya efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Memperhatikan potensi unggulan Kabupaten Karo berupa jeruk yang sudah hampir redup, Bupati Karo telah berhasil melakukan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobi. Akan dilakukan intervensi oleh Provinsi Sumatera Utara, salah satunya adalah dengan penanganan lalat buah. Langkah-langkah strategis ini tidak hanya menyentuh persoalan teknis, tapi juga menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap petani dan masa depan pertanian Karo yang lebih mandiri dan sejahtera. Yang ketujuh, unsur perekonomian dan UMKM. Daerah maju dilihat dari perekonomiannya. Perekonomian harus ada pemerataan sehingga perhatian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas. Daya saing produk terus dipacu melalui peningkatan SDM, legalitas, kemasan, dan pemasaran yang unggul. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Bupati Karo telah melakukan operasi pasar pangan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi khususnya untuk komoditas bahan pokok. Bupati Karo Antonius